Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel PGRI DKI Jakarta Media Center. Bapak Ibu, semoga sehat selalu, berkah selalu, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, konten yang akan disajikan adalah konten tentang bertemakan Guru Jakarta Tangguh dan Siap Mendunia. Namun, lebih spesifikasi lagi bahwa materi kita kali ini adalah tentang beasiswa di negara Jepang. Baik guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jepang. Narasumber kita yaitu ada Pak Radium Ikono PhD. Tentunya beliau juga lulusan Jepang, sudah lama di Jepang, 7 tahun dalam menempuh pendidikan, dan pernah waktu kecil pun tinggal di sana. Oke, baik Bapak Ibu semua, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Semoga selalu bahagia dan tetap kita menjadi orang yang memberi manfaat buat kita sendiri, buat teman sejawat, dan buat anak didik kita. Mari saksikan materi kita ini. Oke. Baik, jadi di kesempatan bagian saya ini, saya coba paparkan memang pengalaman saya sendiri dulu kuliah di Jepang. Kemudian juga saya akan lebih banyak bicara tentang beasiswanya itu sendiri ya, teknis mendaftar beasiswa ke Jepang itu seperti apa. Tadi menurut saya pemaparan luar biasa sekali dari Jaso ya, sudah sangat komprehensif sekali. Saya aja sempat agak lama di Jepang melihat, wah ini hal-hal baru yang saya baru tahu gitu ya, luar biasa. Nah, saya coba untuk mengisi mungkin istilahnya setelah dipaparkan hal tadi, teknisnya bagaimana ya, next step-nya begitu kira. Nah, saya sendiri, itu Bapak Ibu ya, jadi kebetulan saya memang alumni Jepang, S2 dan S3, dan total saya tinggal berapa lama ya, 7 tahun, saya pernah tinggal 7 tahun di Jepang, ya, dulu sempat waktu kecil pernah tinggal di Jepang, jadi ya agak lama di Jepangnya. S2 dan S3 saya di Jepang, S1 saya di Singapura. Dan saya CEO-nya Scooters, penyelenggara kegiatan ini hari ini. Buat Bapak dan Ibu yang mungkin belum mengenal ya tentang Scooters, saya mungkin lebih enak, ini waktu saya juga maaf nih nggak gitu panjang ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu, mungkin paling enak ya kalau mau ngelihat aktivitas Scooters, silakan lihat di Instagram kita. Jadi kita kami nyebutnya Scooters startup lah, digital startup di bidang pendidikan, seperti Ruang Guru, seperti Zenius gitu ya. Tapi kalau mereka fokus membantu untuk kuliah ke PTN, kalau kami fokus bantu untuk kuliah ke PTLN. Kira-kira gambarannya begitu. Di Instagram kita, Bapak Ibu, itu kita rutin share informasi beasiswa di berbagai negara. Ya, contoh nih paling baru kita buka kemarin nih, informasi beasiswa full di Taiwan. Kemudian kita juga buka informasi beasiswa di Irlandia full, S2 maupun S3 ya, dan lain sebagainya. Persiapan-persiapan apa yang diperlukan untuk bisa dapat beasiswa, dokumen-dokumennya dan seterusnya. Ini kita rutin kita share seperti ini ya. Jadi saya izin nggak bisa cerita tentang Scooters terlalu panjang. Silakan aja follow di Instagram kita. Nah, itu Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang saya rasa cukup lengkap lah gitu. Ya ini foto-foto saya aja ya dulu ya di berbagai negara ya. Saya tadi nyari-nyari foto saya di Jepang di mana ya gitu. Ternyata saya bahkan punya album sendiri di Facebook ya. Ini suasana saya dulu nih. Ini tadi diceritakan oleh ini Mbak ini tadi ya dari Jaso, bahwa kalau ini contoh nih, kalau S2 di Jepang atau S3 itu kebanyakan modelnya tuh by research istilahnya. Jadi kita itu nanti ke Jepang kemudian akan bergabung dalam satu grup penelitian. Ya. Di grup penelitian itu ada satu orang sensei yang memimpin, kemudian ada sensei yang lebih muda, associate professor, terus ke bawah ada mahasiswa S3, mahasiswa S2, sampai mahasiswa S1 yang skripsi gitu ya, ada semua dalam satu grup. Nah, ini
ilustrasinya seperti ini. Ini teman-teman saya dulu waktu di Jepang selama master 2 tahun ya. Mix ya, ada orang Jepang, orang Korea, orang China. Tahun kedua ada teman orang India, segala macem gitu. Ya, saya jadi kangen deh nih ngeliat gambar-gambar lama. Ini upacara penyambutan mahasiswa baru. Jadi saya dulu kuliahnya di University of Tsukuba ya. Banyak lah ya, saya takut jadi malah nostalgia kalau ngeliat foto-foto ini ya. Tapi kira-kira gini Bapak Ibu, kalau saya ya, sedikit, saya mungkin nggak pengen terlalu banyak bicara motivasi sebenarnya ya. Sebetulnya ya, kuliah ke luar negeri itu, syukur-syukur ke Jepang ya. Saya sih dorong banget Bapak dan Ibu ke Jepang. Itu saya udah anggap sebagai rumah kedua saya, Jepang itu. Makanan emang saya suka, budayanya saya cocok. Saya bahasa Jepang juga cukup lancar, segala macam. Jadi emang nyaman banget ya di Jepang itu. Walaupun karakteristik belajarnya mungkin agak berbeda ya sama negara lain ya, kita perlu nyari yang pas juga. Dan nggak mesti Jepang juga lah ya Bapak Ibu. Kalau dapat Jepang syukur, nggak dapat Jepang, negara yang lain pun banyak hal yang bisa kita explore lah. Semua sama menariknya. Apa yang bisa kita dapatkan ya tentunya kita belajar di situ ya, better education. Kalau Bapak Ibu bidangnya pendidikan, tadi saya lihat di chat ada yang nanya kayak S2 bidang matematika, atau mungkin buat anak-anaknya ya, adik-adik SMA-nya atau SMP yang sekarang Bapak Ibu ajar ya mereka bisa kuliah S1, S2 atau S3 di tempat yang baik gitu ya. Itu saya pikir akan luar biasa gitu ya, ilmu yang didapatkan. Tapi saya pribadi ya, 11 tahun saya di luar, saya merasa yang nggak suka kita lewatkan juga itu adalah international exposure. Jadi artinya apa ya? Pengalaman kita berinteraksi dengan orang dari berbagai negara ya, bertukar pikiran, kita jadi tahu karakternya orang Jepang itu gimana, orang Korea itu gimana. Saya dulu pernah punya teman orang Polandia, orang Kazakhstan, segala macam. Itu tuh menurut saya itu yang justru lebih berharga ya, pendapat pribadi saya ya. Di kelas kita dapat ilmu, di luar ruang kelas kita dapat ilmu gitu. Jadi saya sangat mendorong sekali Bapak dan Ibu, ayo kalau masih ada tenaga, energi, ayo kita perjuangin untuk bisa kuliah ke luar negeri ya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa S2, bisa S3 yang udah S2, atau mungkin adik-adiknya yang sekarang diajar nih disemangatin untuk ayo dari S1 kuliah ke luar negeri aja gitu. Nah pertanyaannya, emangnya gampang dapat beasiswa? Nah ini yang mungkin tadi nggak di cover ya, dari sisi Jaso kan menyampaikan informasi bahwa beasiswa tuh banyak, bener loh. Beasiswa tuh ada banyak gitu. Nah ini banyak mitos-mitos bertebaran ya, kayak apakah kita kalau mau dapat beasiswa itu harus IPK-nya cum laude, harus lulusan kampus negeri, harus TOEFL IELTS-nya tinggi, harus anak organisasi aktivis. Saya bilang ini mitos Bapak Ibu, serius. Ini mitos. Ya dalam arti gini, kalau nilai ininya tinggi ya tentunya peluang lolosnya bakal jadi lebih besar. Kemudian beasiswa yang bisa dipilih jadi lebih banyak ya, bisa ke Inggris, bisa ke Amerika, segala macam. Tapi buat Bapak dan Ibu, teman-teman di sini yang mungkin IPK-nya katakanlah pas-pasan 3 misalnya. Bahkan sedikit di bawah deh, 2,8, 2,9. TOEFL-nya saya nggak tinggi-tinggi banget, bahasa Inggris saya pas, segala macam masih bisa ya. Ya, contoh, banyak sebenarnya contoh nih, saya kasih ilustrasi tentang bahasa aja deh. Banyak yang mikir, saya kalau mau keluar negeri itu TOEFL-nya harus 600 sekian, IELTS-nya harus 7, nggak benar itu. Tadi sudah disampaikan dari Jaso bahwa Jepang aja, itu 5,5 IELTS saja udah bisa masuk, atau setara dengan kalau TOEFL tuh kurang lebih 500 tuh udah oke. Beberapa kampus Jepang tuh ada yang mau terima gitu. Ya. Atau Korea, saya ini ya, terlepas Jepang, kampus lain kayak di Korea, Taiwan, Turki, China itu relatif negara-negara yang sebenarnya apa ya, syarat bahasanya itu nggak tinggi sama sekali gitu. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu nomor 1 ya, motivasinya dulu nih gitu. Jangan berkecil hati. IPK, kami pernah bantuin orang IPK di bawah 3 lolos. Ke mana ya, lupa saya, China apa ke Korea gitu ya. Kita pernah bantuin orang TOEFL-nya parah banget, udah kita latih segala macam, memang dia sibuk dan lain sebagainya, akhirnya mentok nggak sampai 500 TOEFL-nya. Sekarang dia baru banget berangkat ke Korea dan lain sebagainya. Cerita-cerita kayak gitu sangat banyak kalau saya ceritain. Nah yang paling penting Bapak dan Ibu sekarang itu mengenal ragam beasiswanya apa aja. Karena hari ini pembahasannya Jepang ya. Ini template presentasi saya kalau ini ya, sebenarnya beasiswa tuh ada banyak sekali di luar Jepang pun ya. Kalau Jepang tadi sudah disampaikan ya, ada Max nih. Jadi gini, beasiswa tuh banyak banget, asli banyak banget ya.
Di Scholars tuh kita punya database beasiswa tuh ada lebih dari 1.000 saat ini. S1, S2, S3. Ya. Peluangnya banyak banget. Saya mungkin lebih enak coret-coret kali ya, biar sharing lebih ini tentang Jepang itu sendiri ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu pengen Jepang, tadi menarik sudah disampaikan sebenarnya dari pihak Jaso ya. Saya coba detailkan sedikit. Nih, yang depan mata banget nih. Itu ada beasiswa namanya Max. Max itu kan kita ada beberapa pembagian ya, kita make it simple. Max itu Kementerian Pendidikan Jepang. Dia punya skema beasiswa beberapa skema. Salah satunya ada Max jalur embassy atau jalur kedutaan. Ya. Ini bisa untuk D2, D3, S1, S2 maupun S3. Ya. Ini nanti yang mungkin Jaso yang lebih paham ya. Biasanya setiap tahun dia penutupannya itu di sekitar Mei sampai Juni lah, rutin setiap tahun. Jadi kalau 2021 ini kita tinggal kira-kira segitu juga. Ya. Ini cobain Pak, Ibu gitu. Jangan nggak dicobain nih, depan mata nih. Ya, sekarang bulan Maret. Emang cukup Mas nyiapin 5 bulan? Cukup ya. Kalau katakanlah Bapak Ibu konteksnya ke S2 dan S3, mereka mensyaratkan TOEFL, ITP terakhir 575. Tapi yang saya pernah baca di FAQ-nya tidak strict ya. Artinya katakanlah agak di bawah sedikit itu nggak ada masalah misalnya kayak gitu. Apalagi yang lain banyak ya. Nah ini sama sebenarnya Max jalur embassy juga. Ini ngomong-ngomong kelihatan kan ya? Sorry, saya coret-coret di ini kelihatan kan ya? Maaf nih saya chat ini. Punten ya. Boleh di chat nggak? Ini kelihatan ya? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya. Jadi Max Embassy pun ada yang berikutnya tadi disampaikan juga, ada namanya istilahnya teacher training. Ya. Nah, ini juga menarik, tapi ini non degree ya istilahnya ya. Jadi tidak mendapatkan gelar. Ini memang diperuntukkan khusus untuk guru. Jadi saran saya ayo dicobain lah ini gitu ya. Saya mau coba kasih lihat nih. Kayak apa programnya. Tadi sengaja saya buka di sini ya. Ini dia. Program teacher training 2021 gitu kan. Kalau kita perhatikan masa pendaftarannya sayangnya udah lewat ya. Ini kayaknya juga cukup rutin. Biasanya Januari itu udah lewat. Kalau emang ada yang tertarik ya bisa coba daftar di periode Januari tahun 2022 gitu ya. Ya coverage-nya emang Jepang tuh yang paling menarik. Salah satunya beasiswanya gede banget sih ya. Sehingga di sana tuh hidup tuh bisa dibilang ya terjamin lah. Dari sisi tempat tinggal, makan dan lain sebagainya. Usia maksimal 34 dan seterusnya. Ini mohon maaf kalau ada yang sudah lewat umurnya emang belum bisa ya. Rata-rata beasiswa Jepang memang mensyaratkan umur 34-35. Di atas itu udah agak berat ya kalau S2, S3. Saya lanjutin lagi. Saya juga nggak bisa terlalu detail ya Bapak Ibu ya. Max, teacher training. Nah yang menarik itu kalau saya boleh bilang, itu sebetulnya orang nggak banyak tahu. Jadi kan gini, kita tuh bisa dapat beasiswa lebih mudah gitu ya kasarannya itu kalau kita daftar ke beasiswa yang orang nggak terlalu banyak tahu gitu ya. Nah Max University Recommendation ini salah satu di antara yang kalau bimbingan kita di Scholars, siswa-siswa kita memang kita arahin ke University Recommendation ini salah satunya ya. Ini apa sih? Jadi University Recommendation ini direkomendasikan oleh kampus, sementara kalau yang jalur embassy itu direkomendasikan oleh kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Kalau University Recommendation ini direkomendasikan oleh university di Jepang. Universitasnya apa aja, Mas? Ya banyak banget. Nggak mungkin saya mention satu persatu ya. Yang punya Unifrecom tuh mana aja? Tokyo Institute of Technology, Kyoto, Tohoku, Osaka, Kyushu, dan lain sebagainya. Ya ini yang saya nggak bisa detailin dan biasanya memang kita cukup update tadi ya, salah satunya di Instagram kita ya, kalau memang ada yang mau ngikutin. Dan ini deadline-nya beda-beda. Cuma range-nya kalau boleh saya kira-kira itu biasanya Desember sampai Februari, setiap tahun cukup rutin. Ya. Sama nih dari segi persyaratan. Nah, Max University Recommendation ini yang menarik adalah Bapak dan Ibu juga nggak perlu bisa bahasa Jepang ya. Bisa join ke international program. Ya, cari yang internasional program. Nah, persyaratannya tadi disampaikan ya, bisa pakai IELTS paling enggak 6 tuh udah enak, atau pakai TOEIC misalnya. Di range setidaknya di atas 700 lah, itu udah agak lega. Ini izin jangan coret-coret ya, maaf. Hapus dulu. Oke.
gitu ya. Jadi ini juga oke nih menurut saya nih. Beasiswa lain apa aja banyak sebenarnya ya, kalau saya boleh mention ya, yang orang Indonesia sering daftar tuh ada namanya Ajinomoto Scholarship. Tapi jurusannya kalau nggak salah spesifik hanya untuk public health ya. Kalau barangkali ada yang S1-nya bidangnya ini cocok nih. Terus beasiswa kampus tuh juga cukup banyak. Saya bisa mention ya, beasiswa kampus non-max ya. Mana aja nih yang punya ya? Ada namanya, sebenarnya beasiswa saya dulu tuh beasiswa kampus. University of Tsukuba itu ada, dia beasiswa sendiri. Kochi, Univ of Tech ya, mungkin jarang dengar tapi ada tuh beasiswa di sini. JAIS, OIST. Banyak nih, ini nggak mungkin saya mention satu persatu ya. Terus ada beasiswa dari Asian Development Bank. Ini banyak ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu, ini kerangkanya untuk S2 dan S3 sih kebanyakan ya. Rata-rata. Kalau mau S2 atau S3 di Jepang, banyak sekali peluang beasiswanya. Serius. Ya layak buat dicoba lah. Paling kalau buat S1 sebenarnya juga nggak kalah banyak ya. Dengan konsep yang mirip-mirip gitu. Beasiswa S1 di Jepang tuh di database kita, saat ini tuh ada lebih dari 20 beasiswa kampus di Jepang ya. Sama nih, ini anak-anak bimbingan kita lagi pada lolos interview nih, Kyoto, Osaka, ada namanya Asia Pacific University, Keio, dan lain sebagainya. Dia juga punya beasiswa ini untuk S1 ya. Mungkin buat adik-adiknya yang kalau Bapak Ibu guru ada yang guru SMA di sini, cukup menarik dicobain. Oke, ya kira-kira itu. Gini Bapak Ibu, penting sekali untuk kita tuh paham ada beasiswa apa aja di dunia ini, kemudian syarat-syaratnya apa aja, deadline-nya kapan, segala macam, sehingga kita bisa prepare dengan benar kan gitu. Ya. Nah, saya balik lagi ke slide tadi ya. Sebenarnya udah kurang lebih begitu ya. Saya pengen masuk ke sesi tanya jawab aja sih biar ngobrol lebih panjang ya. Saya agak mepet nih waktunya, setelah ini ada meeting lain ya. Apa aja yang perlu di-prepare? Selain tadi saya mention yang paling berat mungkin salah satunya TOEFL IELTS, tapi jangan lupa juga dokumen-dokumen lain juga banyak yang diminta loh. CV, ada yang minta namanya essay atau motivation letter, kemudian bakal ada interviewnya mungkin sama profesor, mungkin sama admission committee-nya, diminta surat recommendation letter, ada yang minta dari dekan, ada yang minta dari atasan, kayak gitu-gitu ya. Jangan lupa juga beberapa ada yang require kita untuk misalnya kayak medical check up kayak gitu-gitu ya. Itu kita perlu memahami one by one sih ya. Ya ini slide saya biasanya kalau bicarain negara lain juga sebenarnya banyak Pak Ibu beasiswa ya. Tapi saya pikir kita skip aja pembahasannya. Mau Belanda, Jerman, sebenarnya lagi pada buka-buka nih. Banyak yang menarik nih. Ini beasiswa negara-negara lain ya. Taiwan, Korea ini lagi pada buka semua, dan apa ya, menurut saya opportunity-nya dicoba aja. Tadi seperti saya sampaikan, Jepang dapat, alhamdulillah, negara mantap Jepang. Saya bisa testify itu gitu ya. Tapi kalau rezekinya dapetnya di negara lain ya alhamdulillah gitu. Itu menurut saya juga pengalaman yang akan tak terlupakan lah gitu kira-kira. Mungkin itu Bapak Ibu ya, sedikit ya dari saya ya. Saya tadi tentang Scooters juga sudah sedikit saya ceritakan. Lebih kurang silakan nanti boleh di-follow di Instagram kita ya kalau ada yang mau tahu lebih detail Scooters ini ngapain. Barangkali ada yang butuh dibantu bimbingan untuk improving nilai TOEFL, bimbingan untuk ditemenin kayak simulasi interview segala macam, itu kami provide semua hal itu di Scooters juga gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Fikria. Boleh nanti kita tanya jawab sebentar ya, saya masih ada waktu sekitar 10 menit lagi paling. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik nih, Pak Iko. Pertanyaan yang pertama, apakah kalau kita kuliah ke Jepang ini ada pelatihan atau kursus bahasa Jepangnya terlebih dahulu? Oke, ya suaranya putus-putus, Fik. Kayaknya ini deh, Fik. Sorry ya, saya ambil alih aja ya. Pilih aja pertanyaannya. Oke, tapi tadi saya dapat pertanyaannya. Jadi, apakah kalau dapat beasiswa Jepang ini di cover untuk bahasa Jepangnya? Jadi tergantung kita dapat beasiswa yang mana Bapak Ibu. Kalau tadi dapat yang CSR misalnya ya, kalau kita dapat beasiswa yang apa namanya, ini
Max Embassy ini mereka mengcover untuk kita belajar bahasa Jepang 1 tahun. Gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain kayak misalnya universitas kayak gini tuh mereka nanti kelas itu dalam bahasa Inggris, jadi kita nggak perlu untuk belajar bahasa Jepang dulu juga nggak apa-apa. Oke, saya pilihin aja pertanyaan dari komen ya Bapak Ibu ya. Hal utama yang didapat sekolah di luar negeri apa? Ilmu yang tepat memudahkan masuk kerja di dalam negeri. Menurut saya Pak Ali Sartono, makasih Pak pertanyaan. Satu ya pendidikannya itu sendiri ya Pak ya. Saya pernah ngerasain kuliah di luar dibanding kuliah di dalam negeri. Memang apa ya, kualitas pengajar, profesornya, fasilitas riset, kualitas penelitian segala katakanlah Jepang. Memang Jepang jauh unggul ya dibandingkan sama bahkan mungkin kampus-kampus Indonesia top-topnya gitu ya. Itu kan pasti kan ini ya, kita belajar dari sana gitu ya. Di sisi lain Bapak Ibu tadi saya sampaikan bahwa yang membuat kita competitiveness-nya naik itu adalah karena pertemanan kita dengan orang dari berbagai negara. Kita berteman dan punya network dari orang dari berbagai negara segala macam. Hal itu tuh sebetulnya mindset, cara berpikir. Yang ketika kita pulang ke Indonesia kita jadi jauh lebih kompetitif. Satu lagi ya, saya izin jawab nih. Ada yang nanya Instagramnya apa? Instagramnya Scotters, SCHOTRS, atau boleh klik di sini Instagram.com Scotters. Oke, terus saya pilih satu lagi ya. Usia udah kepala 4 pupus deh, kayak juga. Makanya maaf nih kalau Jepang agak berat ini, mungkin bisa consider ke negara lain ya. Mereka tidak punya syarat umur yang ketat Jepang. Gitu. Banyak kok kepala 4 mana-mana aja. Terakhir ya, satu lagi ya. Ini terakhir banget. Bagaimana cara menghubungi profesor atau univ di sana? Tidak punya link. Nggak perlu punya link, Pak. Saya dulu ngontak profesor di Jepang, S2, S3. Itu saya tuh memang mencari info tentang profesornya di googling aja. Tema penelitian saya tentang biomaterial. Saya searching pakai research map.jp tadi yang di-share oleh Mbak dari Jaso tadi itu saya pakai Science Direct, pakai apa? Wah, ini penelitiannya menarik gitu. Ada email, saya kontak. Nah, body email kita nulis apa, kemudian kita lampirkan CV kita. Itu penting banget supaya si profesor tersebut tertarik sama kita gitu ya. Ya, jadi kalau cara ngelinnya email aja beneran nggak masalah. Mereka baik. Ya, walaupun nggak bisa juga kita ngarep kita kontak 5 dibalas semuanya 5-5-nya nggak tentu. Saya dulu bisa kontak sampai 20 sampai 40 dari beberapa kampus yang berbeda-beda ya, dan itu nggak apa-apa. Yang ngebalas mungkin ya 20%. 5 atau 6 profesor yang balas, yang final 5 saya paling benar cuma 2 orang. Gitu. Selebihnya tolak. Gitu. Ya, ini kita perlu strategi juga. Mencari yang sesuai profilnya, mencari yang pas dan lain sebagainya gitu. Oke, izin tapi duluan nih, maaf banget ya ada meeting lain ya. Saya mau tapping di Kompas TV Bapak Ibu ya, nanti kalau ini boleh deh saya share kapan tayangnya di Kompas TV, mau bisa ikut lihat tentang Scotters soalnya. Pamit Bapak Ibu duluan, arigatou gozaimasu semuanya Bapak Ibu ya. Punten ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rajum Nikono telah mengisi materi hari ini, ya, sangat-sangat informatif juga untuk bahasannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Oke, siap. Terima kasih, karena kebetulan di tempat saya sedang ada hujan besar, jadi biasanya ketika hujan agak bermasalah untuk koneksinya gitu.
Baik Bapak Ibu, berikut untuk agenda inti dari acara siang hari ini telah tersampaikan sedikit overview untuk narasumber kita pada hari ini. Ada dari Japan Student Services Organization Indonesia atau JASO Indonesia yang menyediakan pelayanan untuk para mahasiswa Jepang ataupun internasional. Gitu. Ini ofisial dari pemerintah Jepangnya sendiri, langsung sekaligus juga menjadi pusat informasi untuk pelajar Indonesia yang mau ke Jepang. Gitu. Nah, kemudian ada dari Scholars yang telah lama membantu pelajar maupun profesional yang memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Nah, untuk Bapak Ibu tenaga pendidik yang ingin membimbing atau membina siswa-siswinya di sekolah untuk studi ke luar negeri dengan jalur beasiswa ya Bu, Pak, ini gratis, 100% dibiayai. Dari mulai berangkat dari Indonesia, biaya hidup di sana, tempat tinggal, biaya kuliah, hingga kembali lagi ke Indonesia, itu semuanya dibiayai. Jadi gratis 100%. Nah, Scholars selaku partner sekolah ini akan hadir untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta demi membantu peningkatan kualitas guru maupun murid dalam mewujudkan mimpinya studi ke luar negeri dengan beasiswa. Hal ini juga sejalan dengan visi misi dari Scholars yang salah satunya meningkatkan jumlah pelajar Indonesia untuk mendunia gitu ya. Karena terakhir saya lihat itu update-nya sekitar 9.000 pelajar Indonesia yang sudah melanjutkan studi ke luar negeri. Ini tentunya jika dibandingkan dengan total pelajar Indonesia ditambah profesional ini sangat sedikit begitu ya angka 9.000 ini. Karena ya pelajar di kita sangat-sangat banyak gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang tentunya hal inilah menjadi visi mulia juga ya berarti dari Scholars gitu yang tentunya membawa nama baik Indonesia dan sekolah ke ranah internasional. Nah, untuk Bapak Ibu yang berkeinginan mungkin untuk melanjutkan studi ke Jepang atau mau siswa-siswinya yang di sekolah untuk dibimbing gitu ya untuk dapat studi ke luar negeri, nggak hanya Jepang aja sebenarnya Bapak Ibu, ini bisa dari seluruh negara juga dengan berbagai jurusannya gitu ya, bisa menghubungi lewat admin Scholars. Nanti akan saya lampirkan untuk kontaknya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya mau tanya-tanya dulu gitu ya, boleh nanti ke admin Scholars. Ini tidak hanya untuk negara Jepang, kita terbuka juga untuk negara lain begitu. Berikut untuk nomor kontaknya sudah saya lampirkan di kolom chat, bisa dicek untuk Bapak Ibu, dan untuk link webinarnya, link absennya, sudah saya share juga di kolom komentar, boleh diisi untuk kehadirannya, dan nanti akan kami kirimkan untuk sertifikatnya. Baiklah Bapak Ibu, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan, juga atas waktu dan perhatiannya dalam webinar kali ini. Semoga sehat-sehat selalu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.